Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat guru kita Ustadz Nana Sediana LC MSY. Kemudian yang kami hormati Ketua DKM Masjid Darul Muslimin, Bapak Ibu jamaah hadirin majelis ilmu pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah pada malam hari kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan rutin pengajian Senin malam Selasa di lingkungan perumahan Taman Kapuk Permai. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kehadirat junjungan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Semoga kita akan masuk dalam umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Syafa, putra dari Bapak Sudiwa. Kepada Ananda Syafa disilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan aw taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa man yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi wa man yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Safa. Sadaqallahul Azim. Mohon Allah dengan segala akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, jemaah Masjid Darul Muslimin, selanjutnya akan kita ikuti penyampaian dari guru kita Ustadz Nana Sediana LC MSY yang malam hari ini akan mengambil topik amalan-amalan di bulan Muharram. Kepada guru kita Ustadz Nana Sediana LC MSY disilakan. Pak Syukur, Ustaz Nana aja katanya.
Allahumma salli. Dan jangan lupa untuk sesi tanya jawab kami buka seluas-luasnya. Oleh karena itu mohon disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik dan tersulit. Insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalil akhirin wa fil mala'il a'la'i ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah Isya Masjid Darul Muslimin, yang mudah-mudahan semua kita selalu istiqomahkan dalam keimanan dan keislaman kepada Allah. Karena memang itulah Bapak Ibu PR terberat kita, menjaga iman Islam sampai datang kematian. Dan itu yang banyak diingatkan dalam khutbah Jumat. Yang itu digedein aja. Para khotib senantiasa mengutip ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang serius, dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh, haqqa tuqatih. Nah, Bapak Ibu, setelah perintah itu Allah lanjutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan ada di antara kalian yang mati, kata Allah, kecuali kondisi kematiannya dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dan inilah Bapak Ibu PR terberat kita. Disuruh bangun gedung, saya ngelihat, tanya, Mas, ini gimana bangun sampai 13 lantai? Gampang, tahu teknik. Tapi Bapak Ibu, yang susah itu, ya tadi, memastikan jika ajal nanti datang, pastikan kondisi kita di tanggal berapapun, di jam berapapun, dan dimanapun, subhanallah. Cek. Gara-gara berbicara mati, mic-nya mati duluan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ini gara-gara berbicara mati, mic-nya mati duluan. Tanda-tanda apa nih Pak Dekaya? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita yang senantiasa berada di rumah Allah, Masjid Darul Muslimin, semoga Allah mengistiqomahkan iman dan Islam kita. Sampai kapan? Sampai datang tadi ajal, sampai datang al-yakin, kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berada di bulan Allah, dan itulah yang Nabi sampaikan secara langsung. Nah, Bapak Ibu, nah alhamdulillah ada pergantian mic. Ini tampaknya mic ini yang diridhai Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ini tampaknya saya mundur ke belakang, nggak apa-apa ya Bapak?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iya. Alhamdulillah kita berada di bulannya Allah. Dari mana kita dapatkan Bapak Ibu? Ini bulannya Allah. Dari salah satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa afdalus siyami ba'da Ramadan siyam fi syahrillahi al-Muharram. Puasa terbaik setelah puasa wajib di bulan Ramadan itu adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Dan bulan ini Bapak Ibu sebelum disebutkan Muharram, bulannya Allah. Dan para ulama sepakat ketika Nabi menyampaikan ini bulannya Allah, semua bulan memang bulannya Allah. Tapi ketika itu dizahirkan ya secara mantik dijelaskan ini bulannya Allah, maka Bapak Ibu seakan-akan baginda Nabi ingin menunjukkan ini bulan-bulan mulia. Ini bulan yang harus kita naikkan level ibadah kita. Ini bulan yang harus kita sambut dengan amal saleh. Kenapa Bapak Ibu? Karena dulu, mohon maaf, mungkin era-era 2000 ke bawah atau mungkin tahun 90-an, saya yakin Bapak Ibu saat itu lebih muda dari sekarang. Ya. Itu bagaimana orang-orang yang tidak suka dengan agama kita mengkampanyekan bulan ini bulan Syuro. Filmnya film horor, Pak. Film Susana, ya. Jadi medeni banget, Pak. Kalau sudah berbicara tentang malam Syuro. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka mudah-mudahan seiring berjalannya waktu yang tadi kampanye-kampanye yang menakutkan berkaitan dengan bulan Muharram sudah tidak lagi dimaklumi, ya, diketahui oleh generasi-generasi sekarang. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, artinya apa? Artinya mudah-mudahan nur, cahaya keislaman, pengetahuan sekarang sudah membumi di masyarakat kita. Dan itu yang mudah-mudahan kita harapkan dan terus menjadi syiar bahwa ini bulan yang baik, bulan yang mesti kita sambut dengan amal-amal terbaik kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi disampaikan bahwa amalannya apa? Begitu. Hadirin Bapak Ibu, sebelum dijawab amalannya apa, maka bulan Muharram ini juga diklaim, disepakati sebagai awal tahun Hijriah. Dan kenapa Bapak Ibu? Dari sedemikian banyak tahun-tahun, ya, tahun Hijriah, ada tahun Masehi. Kalau tahun Masehi jelas. Kenapa sekarang 2026 sementara Hijriah 1448? Jadi seakan-akan Islam ini pendatang baru. Kan begitu. Karena masih ada orang-orang, wah berarti kalau begitu Masehi ini lebih tua. Jangan-jangan memang yang baru-baru ini banyak nyontek ke yang lama. Oh tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka perlu kita pahami bahwa 1448 yang kita lihat dalam kalender Islam, kalender Hijriah, itu menunjukkan bahwa jarak kita tahun ini, hari ini, bulan ini dengan hijrahnya baginda Nabi itu sudah terpaut 1448. Dan artinya apa Bapak Ibu? Berarti jarak yang sekian lama dengan hijrahnya baginda Nabi, dan sekarang kita menikmati perjuangan yang Nabi perjuangkan, yang para sahabat perjuangkan, harus kita syukuri.
Alhamdulillahirabbil alamin bahwa sekarang beribadah itu jauh lebih nikmat jika dibandingkan dengan dulu. Nabi pertama kali membawa risalah Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kemudian kita membaca bagaimana before hijrah, umat yang direkrut, yang didakwahi, mereka ngaji sembunyi-sembunyi. Dalam film The Message, kalau dalam sejarah kan hanya narasi-narasi yang disampaikan, ijtama'a fi daril arqam begitu. Tapi ketika difilmkan Bapak Ibu, mereka itu ya takut ketika ketahuan ngaji. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan itulah alasan kenapa ketika baginda Nabi tidak ada, wafat, meninggal dunia, maka kaum muslimin yang saat itu berkumpul, kapan kita memiliki kalender yang baku, penanggalan yang baku, sudah tidak lagi menggunakan tahun gajah, tahun kesedihan, tahun satu kenabian, tahun satu setelah hijrah. Maka Bapak Ibu, keputusannya dalam surah tersebut bahwa fenomena hijrah inilah yang disepakati sebagai awal penanggalan tahunan diambil daripada hijrahnya baginda Nabi. Dan itu Bapak Ibu menunjukkan bahwa maha benar Allah ketika menyampaikan satu garansi. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Nahl ayat 14. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu, dan bagi mereka-mereka yang berhijrah di jalan Allah karena Allah, min ba'di ma zulimu, setelah mereka dianiaya, setelah mereka dizalimi, Allah memberikan satu garansi, lanubawwi annahum, pasti akan kami ganti dengan kehidupan yang lebih baik. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, andaikan ketika itu ayat itu turun dan kita hidup, Pak, dan bapak-bapak orang-orang sugih sekelas Abdurrahman bin Auf, sekelas Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan mending, asetnya ditinggal di Mekah, tapi beliau bisa bawa keluarga. Abdurrahman bin Auf lebih mengenaskan kekayaannya, karena memang beliau juga pengusaha di Mekah. Keluarganya yang belum masuk Islam semuanya ditinggalkan. Dan Bapak Ibu bayangkan, ya, Bapak punya usaha di Cirebon, rumah di Cirebon, toko di Cirebon, kekayaan semuanya di Cirebon. Terus Bapak diperintahkan tinggalkan Cirebon menuju IKN. Enggak bawa apa-apa, karena semuanya nggak bisa dibawa. Tentu Bapak Ibu kita berpikir ada berat, ya, meninggalkan kekayaan yang sudah dia bangun. Tapi Bapak Ibu, psikologi yang berat itu Allah berikan satu janji, lanubawwi annahum fid dunya hasanah, pasti akan kami ganti dengan yang lebih baik. Dan subhanallah, ya, jadi ketika mereka tahu janji itu dan mereka melihat kebenaran janji itu, kita lihat fakta sejarah. Setelah 10 tahun baginda Nabi berdakwah di Madinah, dicek bagaimana capaian dari 80 orang yang dimigrasikan dari Mekah ke Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu 2 tahun ketika terjadi tragedi Badar, Allah mengizinkan untuk jihad perang Badar. Itu umat Islam yang bisa direkrut dan dibawa ke medan Badar 313 orang. Dan lompatan itu terus meningkat Bapak Ibu. Dalam Fathul Makkah,
klimaksnya ketika baginda Nabi hidup. Dalam satu riwayat disebutkan hampir 100.000 kaum muslimin bawa dari Madinah ke Mekah. Luar biasa. Itu capaian dakwah. Secara ekonomi, umat-umat yang jaya, mereka-mereka yang paling kaya secara finansial, Utsman bin Affan, pendatang dari Mekah. Abdurrahman bin Auf, pendatang dari Mekah. Dan Bapak Ibu, ya, itulah sejarah menyimpulkan hijrah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat memberikan ghirah untuk kemajuan. Dan sampai sekarang silahkan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu hari ini yang berada di Kapuk Permai bukan pribumi. Kapuk Permai, Muhajirin. Ya. Pribuminya di mana, Pak? Ya, pribuminya mungkin sekarang lagi mijitin kaki. Iya, betul. Ya, pribuminya lagi. Tapi yang hijrah ini yang energik. Yang hijrah ini Bapak Ibu, yang intensitasnya mohon maaf naik dan naik. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masuk ke satu jawaban, lantas amalan apa? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hijrah. Tolong, dan sudah tidak lagi dimaknai hijrah itu sekarang kita di Cirebon lagi susah nyari kerjaan, mikir ini kira-kira hijrah kemana? Susah ya Allah, gelap Cirebon nih. Bukan hanya Cirebon yang gelap Pak, Kuningan kemarin juga gelap. Karena pemadaman listriknya terus Pak. Ada pikir saya berita Detik, berita Republika pemadaman cuman terjadi di Sumatera, ya, yang jauh-jauh. Ternyata Pulau Jawa juga kena. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah hijrah seperti itu masih berlaku? Mohon maaf, baginda Nabi memberikan satu definisi berkaitan dengan hijrah. Dan ini definisinya menjadi PR kita Bapak Ibu. Apa kata beliau? Ketika beliau itu ditanya setelah Islam jaya di Madinah dan di Mekah, Nabi ditanya. Karena dulu itu hijrah artinya apa? Pindah dari negeri yang tidak baik ke negeri yang baik. Pindah dari tempat yang kurang enak, cari tempat yang enak. Maka setelah Fathul Makkah, Nabi ditanya, "Ya Rasul, manil muhajir?" Ya Rasul, setelah Islam ini jaya, siapakah orang yang berhijrah? Faqala, maka Nabi menjawab, dan ini sabda Nabi Bapak Ibu, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu wa rasuluh. Jadi orang yang berhijrah itu mereka yang berani meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasul. Jadi standarisasinya Pak Bu, larangan-larangan Allah itu kita tinggalkan. Berarti mohon maaf, Bapak yang hari ini ikut ngaji, bisa berjamaah, itu belum paripurna disebut orang yang berhijrah. Ya. Selama larangan-larangan itu belum ditinggalkan. Dan seakan-akan Nabi tahu nanti nih akan datang di kemudian hari umatku itu ibadahnya rajin, tapi maaf Pak, maksiatnya jalan, STMJ. Sholatnya sih terus, maksiatnya jalan. Dan itu mohon maaf, silakan nanti Bapak Ibu dicek aja. Ada yang sekarang kan kita ngaji nih. Ngaji kita nggak lama. Kata Pak DKM, karena isanya jam 7-an, maka itu udah maksimal, jam 9 harus berhenti. Nanti lihat, setelah jam 9 Bapak Ibu, keluar dari masjid ini, bagaimana cash flow-nya? Ya, nanti cek. Ada yang nanti kumpul gibah, kan gitu. Ada yang nanti mungkin nonton TV, YouTube yang dilihatnya organ bukan organ tunggal, Pak, organ tubuh. Ya, aurat lagi yang nggak benar. Iya betul, begitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka
Inilah PR kita ketika kita ingin mendapatkan pahala hijrah. Ketika kita ingin mendapatkan keutamaan hijrah baik di dunia maupun di akhirat, maka lihat diri kita, ya Allah, berapa kegiatan-kegiatan yang menjadi hobi saja dan itu tidak Engkau ridhoi. Dan masing-masing kita, mohon maaf, bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi masing-masing kita berbeda larangan yang masih kita kerjakan. Ada yang sebagian bisa jadi sholatnya bagus, tapi kerjanya di tempat yang kurang baik. Ada yang bisa jadi sedekahnya bagus, tapi ada ekonomi-ekonomi lain yang tidak bagus. Bisa jadi Bapak Ibu, kita tahajudnya bagus, sunnah-sunnah yang lainnya bagus, tapi mohon maaf, mulut kita, mata kita masih suka mengakses hal-hal yang tidak bagus. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ini PR kita. Maka beruntunglah dalam salah satu catatan para ulama salaf, beruntung mereka-mereka yang meninggalkan dunia ini setelah berhasil meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika dia meninggal dunia, itu larangan Allah sudah dia tinggalkan semua. Dan celakalah mereka-mereka yang meninggalkan dunia ini sebelum mampu meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan Rasulnya. Nah ini ya, jadi maka kesimpulannya 1448 wiswayahe, sudah waktunya larangan-larangan itu kita tinggalkan ya. Bapak Ibu, dan silakan, masih banyak yang baik-baik yang senang dengan dangdut begitu ya, dan lagu isinya itu yang jorok-jorok. Masih banyak hiburan-hiburan yang lebih bermakna. Masih banyak tontonan-tontonan yang lebih bermakna. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak sesuatu yang bisa dimasukkan ke mulut lebih baik. Begitu. Yang kedua, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu bekal yang Nabi sampaikan dalam hijrah. Karena kalau yang tadi ayat itu Pak ditunjukkan kepada mereka-mereka yang jaya di Mekah, disuruh hijrah dan itu ditinggalkan. Nah, bekalnya itu Bapak Ibu, nyindir seseorang. Ya. Jadi dari sekian puluh sahabat yang hendak dimigrasikan dari Mekah ke Madinah, ada sahabat-sahabat yang jomblo, yang mohon maaf miskin, ya. Susah dia jaya di Mekah, susah dia dapat jodoh di Mekah. Begitu ada instruksi hijrah, nyengir terus, senang, ya. Dan apa yang membuat dia termotivasi Bapak Ibu sampai senangnya diajak hijrah itu? Ini hadisnya disebut dengan hadis asbabul wurudnya Ummu Qais. Jadi salah satu yang hendak dihijrahkan itu, Bapak Ibu, dia punya calon pinangan, ya, calon yang sudah dikhitbah di Madinah siap untuk dinikahi. Maka Nabi menyampaikan pesan yang sangat populer dan didengarkan oleh Umar bin Khattab, dan menurut beliaulah satu-satunya sahabat yang mentransfer pesan ini sampai dengan ke kita. Apa kata beliau Bapak Ibu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bapak Ibu, ya, sebelum hijrah Nabi menyampaikan, awas, sesungguhnya apapun amalmu
itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan catatan niat itu bukan catatan kolektif. Catatan niat itu adalah berdasarkan masing-masing kalian dengan apa yang kalian niatkan. Jadi Bapak Ibu yang hendak dihijrahkan ada sekian puluh. Itu catatannya itu enggak semuanya langsung dipukul rata. Ini kelihatannya bagus lah, 80 semua, enggak. Masing-masing dilihat niatnya itu. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung masuk ke intinya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya saat ini hendak berangkat ke Madinah karena Allah, karena Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu mendapatkan pahala dari Allah, dari Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena faktor dunia, Bapak Ibu, karena proyek, karena MBG, kan begitu, dekat baru ke masjid. Ya. Awim ra'atin yang kihuha. Nah ini nih masuk nih ke sahabat yang dibidik. Atau dia niatkan hijrahnya itu, faktor terbesarnya karena di sana ada perempuan yang hendak dia nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Nabi langsung memberikan skat. Hijrahnya itu enggak dapat apa-apa selain apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Sekarang apa ibadah hati kita yang perlu dibangun di awal tahun ini? Bapak Ibu, berniatlah untuk lebih baik, dan niat itu semata-mata karena Allah dan untuk Allah. Dan Imam An-Nawawi dalam Syarah Arba'in An-Nawawi di ranking pertama hadisnya Bapak Ibu, beliau menyatakan the power of niat, kekuatan niat itu taghyirul adah ilal ibadah, mampu membuat hal yang biasa bernilai ibadah luar biasa. Bapak Ibu yang selama ini mohon maaf makan, minum, ya minum kenapa? Karena haus. Ibu-ibu belanja karena rutinitas, masak karena keluarga. Tolong, kalau itu ingin bernilai ibadah, niatnya harus karena Allah. Ya. Dan itu kan kegiatan rutinitas kita, Pak. Makan, minum, tidur, nganter anak ke sekolah. Agar itu bernilai ibadah, jangan pernah absen mengawali semuanya lillah, karena Allah. Ya. Sama, Pak. Nganternya butuh effort, capek, tapi dia kerjakan ya semata-mata rutinitas. Yang niatnya karena Allah juga sama begitu. Tapi Bapak Ibu, catatannya berbeda. Yang karena Allah maka ada nilai ibadah. Yang hanya karena rutinitas nol. Nah begitu. Dan menurut Imam An-Nawawi, wadunan niyah, dan ketika niat itu disepelekan Bapak Ibu, itu mampu membuat ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat besar, tidak bernilai apa-apa. Tadi sholat isya Bapak Ibu, ada yang Allahu Akbar, nggak ada niat, nggak ada apa. Itu sholat jengkelit 4 rakaat, dia kosong niat, tidak dapat apa-apa.
Nah, ada lagi yang sangat menakutkan Bapak Ibu. Salah niat. Salah niat. Salah niat itu apa Bapak Ibu? Harusnya karena Allah, ini karena ada yang lain. Ayah, ke masjid. Masjid ada proyek, siapa tahu ada yang bisa datang dia ke masjid. Ya. Untuk yang itu. Atau mungkin ayah ke masjid. Ini ada KDM mau ke masjid. Wah, rame itu. Itu. Subhanallah, bukan karena Allah. Maka Bapak Ibu, ini celaka. Dan sering saya sampaikan Bapak Ibu, Nabi membocorkan sebelum neraka itu ditarik, diisi oleh para koruptor, diisi oleh para pezina, diisi oleh orang-orang yang jahat lainnya. Itu yang pertama kali disidang orang-orang yang kelihatannya good looking, bagus amalnya, bagus kegiatannya. Siapa mereka? Ahli ibadah, yang suka baca Quran tarik, yang suka sedekah tarik, yang aktivis muslim tarik, yang suka berjihad diantaranya tarik. Ditanya Bapak Ibu, apa yang sudah kau lakukan dengan nikmatku yang kuberikan kepadamu? Dijawab oleh pertama, ya Allah, suara yang bagus itu aku baca untuk baca Quran, untuk membumikan Quranmu. Bapak Ibu, Allah Maha tahu dengan niatnya dulu. Kazabta, dusta. Dan Bapak Ibu, para ulama menyatakan ini untuk hadis yang disampaikan kepada kita itu, Nabi bukan untuk nakut-nakuti kita ibadah. Nabi tidak kan ada orang-orang yang, oh ya Allah, orang udah ngaji masuk neraka, udah sedekah masuk neraka, udah jihad masuk neraka, yang mendingan eson. Enggak apa-apa, enggak. Maksudnya itu Bapak Ibu, hadis ini disampaikan kepada kita ingin memberikan satu edukasi. Tuh, 3 orang ibadah ini. Yang satu diberikan kemampuan dengan ilmunya, suaranya yang bagus, dan dia membaca Al-Quran, ternyata niatnya kepengen kesohor. Niatnya kepengen banyak yang like. Ditarik ke neraka. Niat yang berikutnya ketika dia dermawan, pengen di alam, pengen dianggap sebagai orang yang dermawan, ditarik ke neraka. Termasuk yang ketiga, itu pun sama, niatnya bukan karena Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, maka mari bersama-sama yang selama ini mungkin kalau untuk ibadah sekelas jamaah Darul Muslimin ini sudah pasti ini ikhlasnya udah makomnya makom tingkat tinggi. Tapi Bapak Ibu yang tadi yang hal-hal sepele, nyabutin rumput, nyapu jalan, ketika memang itu undangannya undangan dari Pak RT, Pak RW untuk bebersih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka jangan sampai kegiatan-kegiatan yang seperti itu kosong niat. Tidak ada niat karena Allah sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi Bapak Ibu ini jadi amalan yang niat masalahnya di hati. Kemudian tadi hijrah juga masalahnya di hati, dan ada amalan berikutnya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi di awal pertemuan, di awal mukadimah saya menyampaikan afdhalus siyam ba'da Ramadan, puasa terbaik setelah puasa di bulan Ramadan. Puasa ini teristimewa adalah puasa di bulannya Allah, bulan Muharram. Para ulama berbeda pendapat. Apakah sama dengan puasa awal 10 awal Zulhijjah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puasa? Sebagian mengatakan silakan, jika itu dilakukan secara umum tidak dilarang. Jadi kalau ada orang yang berpuasa Muharram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
itu dia mengambil dalil secara umum. Tapi Bapak Ibu, sebagian besarnya melihat yang istimewanya itu adalah pada tanggal khusus yang tidak ditemukan penanggalannya, kejadiannya di bulan lain. Kapan? 10 Muharram. Dan dalam fikih, puasa ini disebut dengan puasa Asyura. Nah, ini hadisnya Bukhari. Ketika di Mekah, Nabi tidak melihat orang-orang musyrik ini pada puasa 10 Muharram. Ya, namanya orang-orang musyrik, barangkali indeks kecerdasannya tidak sehebat orang-orang di Madinah. Ya. Jadi tidak ada pengistimewaan 10 Muharram di Mekah yang Nabi lihat. Karena dalam riwayat Imam Bukhari itu disebutkan, falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, dan ketika baginda Nabi datang ke Madinah, Nabi mendapati Yahudi. Jadi di Madinah sudah ada Yahudi, Pak. Bani Quraizo, ya, di Khazrajnya, mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah lebih dulu tinggal di Madinah. Jadi Nabi newcomer di Madinah. Dan Nabi melihat, Bapak Ibu, mereka mengistimewakan 10 Muharram dengan cara berpuasa. Nabi bertanya, apa gerangan yang membuat kalian berpuasa pada hari ini? Zaka yaum najjallahu Musa. Allah, pada hari itulah 10 Muharram, Allah menyelamatkan Nabiullah Musa. Diselamatkan dari kejahatan Fir'aun. Nah, Bapak Ibu, ini riwayat Bukhari-nya seperti itu, riwayat Muslim. Wakila, dan ada beberapa jawaban lain. Jawaban lain ini diperdebatkan, apakah benar atau tidak. Disebutkan bahwa inilah hari Allah menerima taubat Nabi Adam. Bapak Ibu, jadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dalam beberapa pendapat diterimanya 10 Muharram. Dan pada hari itu jugalah Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir yang begitu hebat, menenggelamkan hampir seluruh daratan di planet bumi ini, Bapak Ibu. Waktu dan tanggal selamatnya bahtera itu mendarat pada tanggal 10 Muharram. Dilanjut lagi, Bapak Ibu, pada hari ini jugalah Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim dari kejahatan Namrud. Subhanallah, dibakar hidup-hidup, Allah selamatkan. Ya, bermalam-malam pembakaran itu tepat Allah selamatkan di 10 Muharram. Dan berlanjut Nabi Yunus, Allah keluarkan dari perut ikan paus 10 Muharram. Bapak Ibu, kita simpulkan, jadi orang-orang Yahudi yang berpuasa 10 Muharram ini sebagai bentuk syukur mereka atas apa? Atas diselamatkannya nabi-nabi mereka pada tanggal 10 Muharram. Dan mendengar jawaban itu, Bapak Ibu, baginda Nabi menjawab, "Fanahnul muslim ahaqqu wa aula bi Musa." Kami orang Islam lebih berhak daripada kalian untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada orang Islam 10 Muharram nggak puasa, itu level syukurnya agak kalah secara historis dengan orang-orang Yahudi. Dan Bapak Ibu, kita lihat, kalau kita suka membanding-bandingkan, Ustaz, padahal 9 Zulhijjah itu puasanya pahalanya lebih wow. Sebelum ini ditanyakan oleh bapak-bapak, saya jawab dulu. Kenapa 9 Zulhijjah yang sehari berpuasa
itu dosa menghapus 2 tahun, tapi secara nilai keistimewaannya kalah dengan puasa Muharram, dengan 10 Muharram. Bapak Ibu, ya, beberapa catatan ulama menunjukkan kenapa kemudian ibadah ini diklaim sebagai ibadah yang istimewa. Karena ternyata Bapak Ibu, ibadah itu dibangun sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Mereka Yahudi Pak, itu boro-boro tahu hari ini puasa menghapus dosa setahun. Enggak. Pokoknya saya puasa karena saya bersyukur. Saya beribadah itu karena saya bersyukur kepada Allah. Dan itu yang membuat nilai ibadah itu semakin tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu, ini bersesuaian dengan ibadah yang dicontohkan oleh baginda Nabi ketika Nabi itu sudah maksum, terbebas daripada dosa-dosa besar. Karena dosa kecil menurut beberapa ulama ada, dan itu tidak berkesalahan kecil, kesalahan ya, yang tidak berpotensi menjadi dosa yang akan dihisab di akhirat nanti. Bapak Ibu, selain maksum, Allah tambahkan nikmat untuk Nabi kita. Dipastikan surganya ketika beliau masih hidup. Inna a'tainakal kautsar. Kita lihat apa yang kemudian Nabi respon Pak setelah nikmat maksum dia dapatkan, nikmat garansi jaminan surga sudah dia dapatkan. Direkam oleh Sayyidah Aisyah, istri beliau Ummul Mukminin. Salat malamnya baginda Nabi itu di akhir hayat semakin menjadi. Jadi cerita-cerita Nabi kakinya bengkak, ya, matanya sayu. Bapak Ibu, itu karena yang awalnya sholat sepertiga malam naik, yang istighfarnya 70 naik. Dan Bapak Ibu ketika ditanya, ya Rasul, bukankah engkau itu maksum, engkau dipastikan surga, kenapa ibadahmu jauh lebih hebat seperti ini? Dan perhatikan baik-baik bagaimana jawaban baginda Nabi. Afala an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah engkau tidak suka kalau aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, Bapak Ibu, maka ya, ini mudah-mudahan bisa kita contoh. Bukan hanya dari puasanya besok, jadi puasa besok kalau bisa Bapak Ibu, itu nanti sudah terbebas daripada motivasi dunia. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ngajak anaknya puasa, itu sebelum dibangun iming-iming pahala ini, nak ngapus dosa setahun, nak Bapak punya hajat, mudah-mudahan punya dapur, MBG begitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa cair. Bapak Ibu, tolong yang dibangun ini sebagai rasa syukur. Ya kenapa? Kita puasa 10 Muharram, kita syukuran, nak. Kita syukuran. Ya. Kita bersyukur Allah pernah menyelamatkan Nabi Musa. Kita bersyukur hari ini punya nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur hari ini dolar sudah turun, Pak. Turun 17.000. Kita bersyukur, intinya bersyukurlah. Begitu. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Selama ini banyak keluh dolar naik, maka kita bersyukur. Alhamdulillah nikmat Allah masih Allah abadikan di negeri kita. Masih ada dan kita nikmati sampai dengan hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silakan. Dan mudah-mudahan ya, dari pelajaran puasa Asyura itu juga kita praktekkan dalam ibadah yang lain. Yang selama ini punten, tahajudnya wakel karena minta, ya Allah sembuh, ya Allah sembuh, ya Allah jodoh, ya Allah jodoh, ya Allah rezeki, ya Allah warung laris. Maka Bapak Ibu,
nanti sudah mulai naik. Berarti Pak Ustadz selama ini dilarang dong. Ibadah pengen surga, ibadah pengen kaya, ibadah pengen dapat jodoh. Enggak. Imam An-Nawawi sekali lagi dalam hadis tentang niat tidak salah. Orang-orang yang beribadah dan dalam ibadahnya itu dia meminta keuntungan. Dan beliau memberikan satu penganalogian, inilah ibadahnya orang-orang pebisnis. Jadi dia ibadah apa? Minta keuntungan ke Allah. Boleh. Minta surga ke Allah, silahkan. Ya. Dan ini ibadahnya level kedua. Kastanya kasta kedua. Berarti kalau kedua ada, yang ketiga ada. Dia ibadah Pak karena takut. Dan penganalogian yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ini seperti ibadahnya orang hamba sahaya. Silakan bening sholat, ambaran beli maju neraka. Takut. Dia tuh kalau nggak sholat dia takut diazab. Ya, dia kalau tidak beribadah itu takut dapat dosa. Nah ini ibadahnya orang-orang yang hamba sahaya. Dan ada ranking 2, mesti ada ranking 1. Jadi siapa ya, Bapak Ibu yang ranking 1 itu? Mereka-mereka yang beribadahnya benar-benar sebagai wujud syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, dia terbangun di tengah malam, alhamdulillah masih diberikan kaki yang sehat, masih diberikan nikmat hidup, masih diberikan nikmat yang lain. Bapak Ibu, itu tolong untuk disyukuri. Ustaz, emang hidup itu nikmat? Nikmat. Kalau Bapak Ibu sekarang hidup tidak bersyukur, tolong pulang dari Darul Muslimin, buka buku kenangan alumni. Yang pernah di UGM, buka buku alumni UGM-nya. Yang pernah di IAIN, buka alumni IAIN. Yang pernah di Aliyah, buka kenangan Aliyahnya. Lihat Bapak Ibu, nomor 1, nomor 2, nomor 3 dicek. Ini sekarang gimana nasibnya? Saya lulusan 2004 Aliyah Pak. Tiap tahun, bahkan per 3 bulan tahun 2026 ini, informasinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Doa terbaik untuk sahabat kita tercinta, ziyadah doa untuk almarhumah. Ya Allah, 1, 2, 3. Dan alhamdulillah kita yang hari ini hidup Bapak Ibu, berarti ada nikmat hidup, dan nikmat itu tidak dialami oleh teman-teman kita yang dulu satu angkatan. Maka syukuri dan wujudkan syukur itu dalam ibadah yang kita lakukan. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu barangkali ya kalau satu arah terus ini kurang asik. Ada waktu sekitar 15 menitan, nanti 5 menit berikutnya ditutup dengan doa. Barakallahu fikum ya. Sehingga nanti jam 9 Pak DKM ragat insyaallah. Khawatir ini Piala Dunia sekarang mana lawan mana Pak DKM. Allahu a'lam bishawab. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo insyaallah. Silakan Pak Syukur. Pak Syukur, Pak Nana, Pak Yan, Pak Dedi, ada 4 penanya. Nanti kita berikan kesempatan pada ibu-ibu juga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya tentang masalah hijrah zaman Nabi sama zaman sekarang itu sekitar saya itu sangat beda jauh. Kalau zaman Nabi hijrah karena lillahi ta'ala, kalau sekarang hijrah karena ekonomi. Contoh yang nyata, saya istilahnya keluarga sekarang tidak mampu. Bagaimana supaya hijrahnya rata-rata keluar negeri? Sedangkan di luar negeri itu istilahnya kalau seumuran saya
nyari ekonomi yang lebih makan, yang lebih gede gajinya. Ya. Itu kan istilahnya bukan dinaikan karena ekonomi. Gimana caranya hijrah yang sesungguhnya pada waktu Nabi. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa yang selalu diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau selalu ditimpa kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Yang pertama, mohon dibolehkan makna doa tersebut. Selanjutnya, apa relevansinya doa tersebut apabila digunakan atau dibacakan oleh kita dengan menghadapi beberapa kesulitan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini di wabarakatuh. luar tema, agak melenceng di luar tema. Ya. Tentang sholawat. Pasti semua kita umat Islam menginginkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Saya pernah membaca di artikel di media, siapa yang mendapatkan syafaat itu bukan dilihat dari ibadahnya, bukan dilihat dari puasanya, bukan dilihat dari sedekahnya, tapi selalu membacakan sholawat. Yang dari pertanyaan, apakah dengan mendapatkan sholawat itu dengan istilahnya dengan mudahnya kita mendapatkan syafaat? Apakah ada arti lain syafaat itu syafaat? Membaca sholawat itu dengan tetap kita membaca sholawat tapi menjalankan segala perintahnya sunnah-sunnah Nabi dan meninggalkan selarangannya. Mungkin itu Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan kan? Iya, baik Ustaz. Oke, hijrah Pak. Juga perlu hijrah ya. Baiknya aja hijrah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya jawab dari yang paling kanan dulu ya. Bapak, hadisnya sahih Pak dalam kitab Sahih Bukhari. Saya lihat, jadi zakarun Nabi sallallahu alaihi wasallam indal kharb. Nabi itu berzikir ketika ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, ditimpa masalah. Jadi sampai di sini Bapak Ibu menunjukkan Nabi, orang yang begitu dekat dengan Allah, itu diuji, itu pusing. Dan ini makanya ada begitu banyak para pujangga mengatakan jika hidupmu diselimuti masalah, itu tandanya kamu manusia. Tapi ketika hidupmu dililit oleh daun pisang, itu tandanya kita ini papais. Itu kata orang Sunda, kan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu bersyukur suatu saat ketika kita ada masalah. Kenapa? Ada contoh dari Nabi. Zakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam indal karb. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Hadis Sahih Bukhari nomor 6346. 6346. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pertama menyampaikan apa yang banyak saya dengarkan dari beberapa kajian. Jadi ini dan saya juga termasuk mengamalkan Pak. Jadi ketika ada masalah, ya Allah ini semen lagi susah nih, ya thinner lagi susah karena saya di toko bangunan Pak. La ilaha illallahul azimul halim. Allah kasih solusi, betul, ya. Jadi silakan Bapak Ibu, hadis ini diimani oleh kita dan lihat apa konten zikir baginda Nabi itu. Bapak Ibu, yang dibangun adalah nilai tauhid.
Nilai tauhid. Dan ketika Bapak Ibu melihat la ilaha illallahul azimul halim yang seirama, cuman beda narasi, itu juga dibangun oleh Nabiullah Yunus. Ketika kena musibah, ketika kena masalah, gelap, gelap dan gelap. Itu nilai tauhid yang dibangun. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Nah, dan kalau kita kemudian artikan la ilaha illallahul azimul halim, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, la ilaha illallahul azimul halim, kecuali Allah yang maha agung dan maha lembut. La ilaha illallah rabbul arsyil karim, tidak ada Tuhan tempat kita bergantung, berharap kecuali kepada Allah Rabbul Arsyil Karim. Siapa Allah? Dijelaskan definisi berikutnya. Rabb, pemilik, Al-Arsh, Arsh, Al-Karim yang mulia. La ilaha illallah Rabbus samawat wa Rabbul ard, tidak ada Tuhan yang berhak dimintai, ditakuti kecuali Allah. Siapa? Rabbus samawat, pemilik langit dan juga pemilik bumi ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini berarti Bapak Ibu, nilai tauhid itu erat kaitannya dengan tawakal. Bapak Ibu boleh mencontoh, walaupun bukan nabi, dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim Pak, ketika dibakar, sebelum ayat turun kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, Bapak Ibu, itu ayat Quran. Sementara dalam hadis-hadis lain menunjukkan itu malaikat Jibril datang Pak, menawarkan, Nabi, ini ada tawaran, kira-kira api ini saya padamkan dengan air mana? Minta apa? Ditawari Pak. Dan apa jawaban Nabi Ibrahim? Amru ilaikla, kalau aku meminta kepadamu enggak? Jika kamu yang menawarkan dan aku minta kepadamu, maaf enggak? Dan malaikat mengatakan, fas'al rabbak, kalau begitu kamu minta aja ke Allah. Dan Bapak Ibu lihat ketika dibakar, kan yang kira-kira switchable, cocok. Saya lagi dibakar nih. Tentu yang diminta adalah padamkan api ini. Tapi lihat jawaban Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim itu, hasbiyallah ni'mal maula wa ni'mal wakil. Nah, jadi Bapak Ibu, ini jadi ketika kita ditimpa musibah, yang pertama kali dibangun adalah nilai tauhid kita. Karena ada Pak, orang ketika kena musibah, ditangkap KPK, dia langsung, ini pasti kerjaannya ibu itu. Ya. Kan begitu. Ibu itu juga nggak bersih-bersih banget. Kan begitu. Udah. Ya, salah, saya ini salah begitu. Saya ini keliru. Saya sedang diingatkan oleh Allah. Saya sempat ngedengar perjalanan mualafnya setelah mualaf Angelina Sondak itu, karena beliau pernah datang ke Cirebon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang awalnya ketika dia itu dihukum sampai dengan dituntut sampai dengan 12 tahun, akhirnya berkurang jadi 10 tahun di rumah tahanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi ketika dia masuk ke rumah tahanan, dia bersyukur, ternyata di sini saya bisa ngaji. Kan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan ya. Jadi ketika yang dibangun itu nilai tauhid, ketika kita ditimpa masalah, sebelum Allah memberikan solusi, minimal kita tahu hikmahnya apa. Ya, tahu ada rahasia apa di balik masalah ini. Ya. Jadi dan itu bagi mereka-mereka yang kemudian bermasalah,
menghidupkan nilai-nilai tauhid, dan dia yang menemukan hikmahnya. Nah itu, ya. Nah itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, dalam beberapa riwayat yang lain, Nabi sholat ketika ketemu masalah. Ya, hadisnya tidak sesahih Bukhari, hadis Abu Dawud itu. Nabi ketika ketemu masalah, beliau sholat. Setelah sholat, beliau berdoa mengangkat tangan. Allahumma inni abduk wabnu abdik. Ini bentuk afirmasi seorang afirmasi Pak, seorang muslim. Ya Allah, aku hambamu, aku anak hambamu. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu ammatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qadauk. As'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zihaba hammi wa ghammi. Jadi beliau meminta kepada Allah dengan nama-namanya, dengan ayat-ayatnya, agar apa? Agar masalah itu segera dihilangkan oleh Allah. Kegalauan itu disingkirkan oleh Allah. Kesedihan dicabut oleh Allah. Nah, jadi membangun tauhid, memohon kepada Allah, dan Bapak Ibu silakan jangan pernah melupakan ikhtiar. Masalahnya di hutang, Pak. La ilaha illallahul azimul halim terus. Tapi nggak ada ikhtiar. Masalahnya di ekonomi. Terus sujudnya yang lama, tapi dia tidak berikhtiar. Itu juga tidak. Dan lihat ayat-ayat yang menunjukkan ikhtiar, itu bukan perintah Nabi, perintah Allah. Nabiullah, ada satu wanita yang diistimewakan, Maryam. Ketika terisolasi di mihrab di Baitul Maqdis, karena dia tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar, Bapak Ibu, itu makanannya dia tidak bisa berikhtiar. Itu sky food. Lihat surat Ali Imran. Tapi pengistimewaan ini tidak berlaku ketika Maryam itu terusir. Ya, sampai beliau lahir, beliau berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, ya Allah, ini saya sudah sakit, saya sudah apa, menunjukkan kelemahannya kepada Allah. Lihat Bapak Ibu, apakah sama Allah turunkan nasi, turunkan makanan dari langit? Tidak. Perhatikan baik-baik dalam surat Maryam, perintah Allah, tusakit alaiki huddi alaiki bizid'in nahlati tusakit alaiki rotabang jania. Maryam, coba, kamu kan lagi bersandar di pohon kurma. Rog-rog dengan punggungmu, nanti kurma itu akan jatuh menimpamu. Bapak Ibu, kira-kira bapak-bapak yang pernah lihat pohon kurma, Pak, itu kurma kalau dierog-erog gimana, Pak? Nggak bakal goyang. Saya pernah ngerog-erog, ini gimana? Tapi ayat itu untuk menunjukkan bahwa udah ikhtiar semampumu. Bapak Ibu diingatkan ketika kemarin kita banyak membicarakan keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dengan bayi Ismail tanpa bekal, mengering air susu Hajar. Tidak ada bekal yang bisa dimakan, Bapak Ibu. Itu dia tunjukkan ikhtiar, naik sofa, naik ke marwah, terus bolak-balik, dan Allah menjamin rezeki itu dari mana? Dari kaki baginda Ismail yang masih bayi, muncul air Zam-Zam. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, maka zikir ini ranking 1, kemudian berikutnya tolong ikhtiar. Saya kenapa saya berani ngomong itu, Bapak Ibu? Saya berkali-kali pengen operasi ambeien. Saya malu, ya Allah. Enggak, Allah dulu lah. Walaupun sakit, Pak. Jadi bukan berarti ketika saya la ilaha illallah itu si ambeien nyeruput, Pak. Enggak. Tapi ya Allah, bismillah. Ya, tapi subhanallah, Pak. Itu kadang-kadang ketika Pak cilnya itu langsung
masuk lagi ke dalam. Ya Allah, pokoknya la ilaha illallahul azimul alim. Itu yang pernah saya alami ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu mengenai kabur ke luar negeri karena kalau ke luar negeri dikatakan hijrah ya karena Indonesia gelap gitu. Jadi kabur aja dulu. Bapak Ibu merantau ya, mencari kehidupan yang lebih baik ini tidak disalahkan. Apapun faktornya. Ya Allah, kayaknya mau usaha di sini enggak lah. Peluangnya yang baiknya ada di luar. Ya udah saya keluar. Jadi bolehkah kemudian kita berpindah dari Cirebon keluar untuk mencari penghidupan yang lebih baik? Boleh. Tapi itu bukan definisi hijrah yang Nabi sampaikan. Itu baru ikhtiar dia untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Ya, saya termasuk orang yang kabur dari Kuningan ke Cirebon. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kata Bapak dan Ibu saya di Kuningan jadi petani. Ya kita juga pengen ada perbaikan ekonomi. Hijrah ke Kuningan, hijrah ke Cirebon. Ya. Nah, Bapak Ibu, tapi itu tidak sempurna ya dikatakan sebagai orang yang berhijrah ketika dia tidak mampu meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasul. Nah, jadi silakan siapapun yang hari ini sedang merantau, kita dukung, kita doakan agar mereka mendapatkan kehidupan dan takdir yang lebih baik ya Bapak Ibu. Jadi silahkan melihat ada orang Padang datang ke Cirebon buat rumah makan Padang, ya bagus. Melihat orang Madura datang ke sini buat camp Madura begitu, buka 24 jam, ya bagus. Kenapa? Dia sedang menunjukkan ikhtiarnya. Dia kan tidak dihidupi dari gaji kita, Pak, dari pajak kita. Harusnya ya yang perlu kita masalahkan mereka yang dapat tunjangan yang harusnya libur protes gara-gara kalau libur gak dapat penghasilan, kan begitu. Itu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan, nah ini lupa nih, mengenai sholawat. Bapak Ibu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan shalawat itu yang Nabi contohkan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika malaikat bersolawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika Allah bersolawat, Allah memuliakan baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, sekarang kalian bersolawat kepada Nabi. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Dari lisan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan mohon maaf, apakah ketika sholawat itu hanya diucapkan kemudian tidak dibuktikan, itu berpotensi menjadi syafaat? Maka Bapak Ibu diperkuat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, jika kalian cinta Allah, cintai Nabi, ikuti Nabi. Hadis Nabi yang lain menunjukkan, saya syurul mar'u ma'aman ahabba. Di akhirat nanti akan ada pengelompokan orang bersama siapa yang dulu dia cintai. Maka Bapak Ibu, sholawat salam kita agar berpeluang menjadi syafaat terbaik, tolong dibarengi dengan rasa cinta. Dan cintanya bukan kepada musiknya, cintanya bukan kepada penyanyinya. Kan sekarang yang nyanyi sholawat Pak, cantik-cantik Pak. Ada orang laki-laki senang sholawatnya tuh ini terus. Kenapa? Ya Allah, ayu, enak suarai. Enggak. Ini saya luruskan. Ada mbak-mbak sukanya sholawat yang gus-gus begituan. Ya Allah, gantengnya, enak suarai.
Wah, ini mohon maaf Pak. Mencintai baginda Nabi itu include di dalamnya. Mencintai keluarganya, mencintai sunnah-sunnahnya. Maka mudah-mudahan ketika sholawat yang dibarengi cinta kepada nabinya, ahlul baitnya, sampai dengan sunnah-sunnahnya Bapak Ibu. Mencintai sunnah-sunnahnya, yang bisa kita lakukan, lakukan. Yang nggak bisa kita lakukan, cintai Pak. Ada sunnah Nabi yang barangkali tidak semua kita bisa itu Pak. Contoh jenggot. Ada orang-orang yang hormonnya nggak tumbuh jenggot. Bapak-bapak jangan nyari obat penumbuh jenggot Pak. Gatel Pak. Kadang-kadang kebakar. Betul. Ya sudah, kalau memang ngedenger, oh Nabi berjenggot, Nabi memelihara jenggot, udah cintai. Ketemu dengan orang-orang berjenggot, alhamdulillah ya Allah. Begitu. Ya. Nah, ini include di dalamnya. All in one. Apa yang berhubungan dengan Nabi, siapa yang mencintai Nabi, semuanya kita cintai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka orang yang bersalawat kepada Nabi karena cinta, pasti dia beriman. Orang yang bersalawat kepada baginda Nabi, pasti dia menjalankan amal-amal saleh. Ya, jadi kalau ada orang kafir suka bersalawat kepada Nabi, Pak. Ini kemarin saya lihat ada orkestra salawat Jibril, itu kayaknya orang-orang Thailand deh, nggak pakai kerudung. Dulu ada orkestra Allahumma arhamna bil Quran, sebelum ada AI. Ya, sebelum muncul AI, ya Allah, ini orang-orang nggak pakai kerudung, Allahumma arhamna bil Quran. Ada juga Pak, sama teman-teman saya juga dari Al-Azhar, itu salawat semua agama. Ya, jadi subhanallah kombinasi Pak. Di satu hall ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Ya, nanti bisa dicek Bapak Ibu videonya Dai Nada. Yaitu satu angkatan dengan Gus Safa, Ahmad Musyafa itu. Ya, di antara munsyidnya itu seangkatan dengan beliau. Karena saya adik kelasnya beliau Pak. Itu salawat kepada Isa, salawat kepada Musa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berarti kalau begitu ada orang-orang yang tidak beragama Islam suka bersalawat, apakah dia berpeluang mendapatkan syafaat? Mohon maaf, tidak. Ya, jadi salawat salam itu agar berpotensi menjadi syafaat harus diucapkan oleh orang-orang beriman. Maka perintahnya bukan ya ayyuhan nasu, hei manusia, bersalawat kalian kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah Bapak Ibu, orang yang beriman yang suka bersalawat, dosanya banyak, jangan minder. Nabi memberikan pengumuman di Raudhah. Cuman Bapak Ibu kan kalau masuk Raudhah melihatnya ke askar, takut busuk. Ya haji supaya keluar kan begitu. Kita ada Pak, itu terpampang jelas. Nanti Bapak Ibu silakan lihat di Google. Ya, tapi pakai bahasa Arab. Tulisannya besar. Inna syafaati lil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku berlaku untuk umatku yang banyak dosa. Pesan itu Pak, bukan nyuruh. Wah, kalau begitu kita banyak dosa, banyakin dosa kita supaya nanti punya peluang dapat syafaat. Bukan. Ketika Nabi menyampaikan kalimat begitu, ya Rasul, saya umatmu yang banyak dosa. Ya Allah, aku umat baginda Nabi yang banyak dosa. Karena kalau salah paham Pak, korupsi 1 miliar, haji, umroh ke Raudhah tuh lihat, ya, sebanjar sebesar apapun korupsimu, syafaat baginda Nabi untuk dia. Begitu kan? Kalau salah Pak, salah memahami. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ya, kalau ya ini biasanya komunikasi ini di antara para mutawif. Ya. Ayo Pak, itu ya kita harus bersyukur kepada Allah punya Nabi yang begitu baik. Kenapa? Nabi menginformasikan syafaatnya berlaku
untuk umatnya yang dosanya sebanyak apapun, yang suka berbuat dosa dapat dia syafaat. Nah, jadi memaknainya Bapak Ibu bagi saya adalah ketika itu disampaikan dan kita baca, akui bahwa kita umat Nabi yang banyak dosa dan menginginkan syafaat. Salawat salam kita itu, tapi ya Allah, aku minder, punya banyak dosa. Menginginkan, mencita-citakan syafaat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah penalti 5 menit. Kalau dalam pertandingan bola sudah ada penalti ini, Pak. Baik, Masya Allah. Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari pertemuan kita yang yang biasa-biasa ini. Mudah-mudahan kita bercita-cita menjadi hamba Allah, umat baginda Nabi yang ditakdirkan lebih baik, Pak. Yang biasanya lupa dengan niat, sekarang sudah tidak ada satu perbuatan pun yang lost niat, yang absen niat, selalu menghadirkan niat karena Allah. Kita yang selama ini barangkali ibadahnya masih karena faktor A, faktor B, silakan Bapak Ibu itu tetap dipertahankan. Tapi kita coba ada beberapa ibadah yang itu benar-benar kita lakukan sebagai wujud syukur. Dan mudah-mudahan harapannya ibadah yang kita lakukan karena syukur itu punya nilai lebih, nilai istimewa sebagai pemberat terbaik mizan kebaikan kita di akhirat nanti insyaallah. Aku lupa lihada, kita cukupkan dengan doa singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin an-na'imin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalil akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang lebih baik, lebih beruntung, yakni orang-orang yang tambah umur, tambah syukur, tambah tua, tambah bagus akhlaknya, bertambah manfaat ilmunya, bertambah baik ibadahnya. Ya Allah, jangan takdirkan kami ya Rabb menjadi hamba-hamba-Mu yang celaka dan merugi, yakni orang-orang yang tambah umur, tambah kufur nikmat, tambah tua, tambah senang dosanya. Nauzubillah. Allahumma ba'id bainana wa baina al-khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dan ya Allah, kami memohon kepadamu, kami yang senantiasa hobi dengan maksiat, kami yang senantiasa terbiasa dengan larangan-Mu ya Allah, jauhkan kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah dengan segala bentuk maksiat sebagaimana Engkau menjauhkan timur dengan barat, langit dan juga bumi ini ya Allah. Ya Allah, mampukan hati kami untuk bisa membenci apa-apa yang Kau benci ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri wa bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Salah satu sumbernya adalah kita menghidupkan nilai-nilai tauhid dalam setiap niat kita dan memaknai setiap hal dalam kejadian dalam hidup kita dengan hal-hal yang bersifat positif semuanya karena Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mendatangi bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul masjid. Majlis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.